Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempresentasikan penelitian semester ganjil tahun akademik 2019-2020 tentang analisa bahan bakar cair dari sampah plastik dengan mesin pirolisis. Latar belakang dari penelitian yang kami lakukan adalah antara lain adanya inovasi baru mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang setara dengan solar, mengubah limbah plastik menjadi senyawa bermanfaat. Penemuan ini hasil riset dari Balai Besar Kimia dan Kemasan, unit dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian. Riset ini sudah berlangsung selama 10 tahun sejak 2009 yang lalu. Kemudian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan kembali melakukan uji coba campuran aspal yang menggunakan limbah plastik atau dikenal aspal plastik. Kalau lihat sejarahnya, plastik asalnya dari minyak bumi. Sebetulnya yang kita lakukan hanyalah mengkonversi plastik itu ke asalnya minyak bumi. Penelitiannya ini dengan maksud mengurangi sampah plastik. Mengingat Indonesia menyandang predikat sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Dari kajian itulah kami peneliti dari dosen Fakultas Teknik membuat mesin destilator sampah plastik atau mesin pirolisis plastik untuk menemukan kembali atau riset mesin pengolah sampah plastik jadi bahan bakar minyak. Kinerja piranti tersebut mengandalkan mekanisme pirolisis, yakni proses memanaskan plastik dalam temperatur tertentu. Plastik akan mencair dan berubah menjadi gas yang kemudian mengalir melalui pipa melewati kondensor. Permasalahan 1. Sampai suhu berapa proses pemanasan plastik menjadi cair dan berubah menjadi gas menghasilkan bahan bakar cair. Kedua, berapa energi pembakaran yang dibutuhkan dari sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Ketiga, berapa banyak sampah plastik yang diperlukan untuk mendapatkan bahan bakar cair dengan jumlah tertentu. Tujuan penelitian 1. Untuk mendapatkan variabel suhu dari proses pembakaran, proses destilasi sampai menghasilkan bahan bakar cair dari sampah plastik dengan alat mesin pirolisis atau mesin destilator. Kedua, untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang diperlukan dan jumlah bahan bakar yang dihasilkan dengan kualitas tertentu. 3. Banyaknya sampah plastik yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah tertentu bahan bakar cair. Manfaat penelitian. Dengan metode konversi plastik menjadi bahan bakar minyak, sampah plastik tidak lagi menjadi masalah dan pemerintah bersama dengan masyarakat dapat bekerja sama menanggulangi perubahan iklim dengan mengurangi produksi emisi gas rumah kaca. Sebagai kontribusi mata kuliah fisika dan kimia dalam menguraikan sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Dari segi ilmu fisika, kontribusi mendasarnya yaitu teori massa jenis zat,
sifat zat mekanik. Dari ilmu kimia, kontribusinya yaitu uraian unsur-unsur yang terkandung di dalam bahan bakar cair yang kemudian dicari sifat-sifatnya. Tinjuan pustaka. Bahan bakar minyak yang dihasilkan dari mesin pirolisis plastik berupa substitusi solar, premium, dan minyak tanah. Bahan bakar tersebut dapat digunakan untuk mengoperasikan kendaraan, penggerak diesel, sumber pemanas industri, dan lain sebagainya. Mesin pirolisis plastik dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani masalah sampah plastik berbasis komunitas atau klaster. Dengan pengolahan sampah plastik jadi bahan bakar minyak, kita mendapatkan sumber energi alternatif dan juga dapat mengurangi volume sampah plastik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Alat pirolisis untuk mendaur ulang sampah plastik dengan metode pirolisis yang menghasilkan minyak bahan bakar alternatif. Proses pirolisis adalah teknik pembakaran sampah tanpa oksigen dan dilakukan pada suhu 200 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Proses ini dapat dikatakan sebagai metode ramah lingkungan karena proses akhir dari metode ini adalah minyak setara dengan bahan bakar yang berasal dari fosil. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020. Tempat penelitian di Kota Slawi dan di Kota Tegal. Metode proses termo cracking atau pirolisis. Proses perubahan fase dari padat menjadi cair berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama, perubahan fase padat menjadi gas dilakukan dengan cara memanaskan sampah plastik dengan menggunakan alat pembakar, yaitu dari batu bara dan kemudian dari kayu, atau bisa dari kompor LPG. Tahap kedua, perubahan fase gas menjadi cair dengan cara mengkondensasikan gas yang terbentuk pada tahap pertama sehingga diperoleh destilat berupa minyak atau berupa minyak cair. Rancangan mesin pirolisis sebelum dibuat memiliki gambar seperti gambar berikut, di mana nomor 1 adalah bejana tempat sampah plastik, nomor 2 pipa atau aliran uap sampah plastik, nomor 3 bejana air dingin, keempat output air yang telah terpanasi uap panas dari sampah plastik, kelima alat penukar kalor, 6 output zat cair yang dihasilkan dari sampah plastik setelah suhunya diturunkan oleh alat penukar kalor, ketujuh pengukur suhu uap sampah plastik, 8 alat pemanas diletakkan, 9 meja penumpu alat penukar kalor dan tabung air. Mekanisme sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Mekanisme konversi sampah plastik menjadi bahan bakar adalah dengan menggunakan metode pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu di atas 400 derajat Celcius tanpa oksigen. Pada suhu tersebut, plastik akan meleleh dan kemudian berubah menjadi gas. Proses selanjutnya adalah pendinginan yang dilakukan pada gas tersebut, sehingga gas akan mengalami kondensasi dan membentuk cairan. Hasil penelitian.
Hasil pelaksanaan kegiatan penelitian bahan bakar cair dari sampah plastik berupa alat mesin pirolisis. Pada gambar pertama menunjukkan alat mesin pirolisis sebelum digunakan, dan kepada gambar kedua adalah pada proses pembakaran tabung pirolisis. Nampak pada gambar adalah berupa asap gas yang didinginkan dengan alat penukar kalor. Data hasil penelitian. Massa sampah plastik M sama dengan 1,075 kg. Pertama pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 dari jam 9.28 sampai jam 10.54 sampah plastik dalam tabung pirolisis dibakar dengan kompor berbahan bakar solar. Sampah plastik menyusut, ada embun air sungguh di dekat alat penukar kalor sekitar 31,7 derajat Celcius sampai 33,8 derajat Celcius karena terjadi hujan. Pembakaran dihentikan, dilanjutkan dari jam 14.42 sampai 16.00. Suhu pada aliran pipa dekat alat penukar kalor 32,9 derajat Celcius. Kedua, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 dilakukan pembakaran ulang dari jam 11 sampai jam 16.45. Pada tabung pirolisis suhu mencapai 53 derajat Celcius. Terdapat kebocoran pada penutup tabung pirolisis. Ketiga, karena terjadi kebocoran tabung pirolisis, volume uap plastik yang dihasilkan hanya 5,4 ml. 4. Setelah tabung pirolisis diperbaiki dan diamati tidak bocor lagi, maka penelitian berikutnya dengan massa plastik semula 1,075 kg diperoleh volume cairan dari sampah plastik yang dibakar menjadi 14,8 ml. Kelima, dari sampah plastik 1 kg 1,075 kg setelah proses pembakaran sekitar 5,5 jam diperoleh volume cairan dari sampah plastik 20,2 ml. Data suhu lingkungan dan suhu dekat alat penukar kalor dari jam 11.51 sampai jam 16.16 terdapat dalam tabel. Suhu lingkungan 33,6 pada jam 11.51 dan suhu dekat alat penukar kalor 34,1. Dan pada jam 16.16 33,2. Kemudian pada dekat alat penukar kalor sekitar 34,4. Analisa dan pembahasan. Dari hasil data suhu lingkungan pembakaran dengan suhu dekat alat penukar kalor yang mendapat pendinginan dari air berakibat perubahan suhu tidak terlalu jauh berbeda. Suhu uap pada tabung pirolisis mencapai 53,3 derajat Celcius, belum sampai pada suhu yang diharapkan, yakni mencapai di atas 75 derajat Celcius. Bahkan ada peneliti seharusnya antara 200 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius, sehingga penelitian dihentikan karena terjadi kebocoran pada penutup tabung pirolisis. Volume yang dihasilkan tentu saja sedikit karena kebocoran aliran uap, sekitar 5,4 ml. Setelah tabung pirolisis dan penutupnya diperbaiki, diperoleh hasil dari pembakaran berikutnya didapat volume
14,8 ml. Jumlah total yang diperoleh volume sama dengan 20,2 ml. Untuk massa sampah plastik 1,075 kg. Volume cairan dari pembakaran sampah plastik tanpa oksigen 20,2 ml. Ditimbang diperoleh massa cair sekitar 0,025 kg atau sama dengan 25 gram. Dengan demikian massa jenis cairan yang didapat adalah 1,24 gram per mililiter. Pada proses pertama destilasi dari sampah plastik dengan massa jenis 1,24 gram per mililiter menunjukkan masih terdapat massa air dan massa zat padat dari sampah plastik. Analisa ini berdasarkan massa jenis air murni 1 gram per mililiter. Sedangkan massa jenis cairan yang diperoleh dari penelitian ini 1,24 gram per mililiter, lebih besar daripada massa jenis air. Kesimpulan, pada penelitian ini mulanya diperoleh volume 14,8 ml. Kemudian diperbaiki, maka jumlah total volume cairan yang diperoleh 20,2 ml dan massa cairan tersebut 25 gram, sehingga massa jenis cairan adalah 1,24 gram per mililiter. Karena pembakaran sampah plastik belum mencapai suhu uap yang diharapkan, tadi sekitar 200 derajat sampai 500 derajat, sehingga masih mengandung uap air. Demikian presentasi dari kami tentang analisa bahan bakar cair dari sampah plastik dengan mesin pirolisis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.